Saudaraku, kalau suatu hari engkau membaca sebuah postingan nasihat lalu merasa tersinggung, jangan terburu-buru marah dan baper berlebihan. Itu bisa jadi bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang mengetuk hatimu lewat postingan itu. Bisa jadi Allah sedang menegurmu lewat lisan atau tulisan seorang hamba yang tidak tahu bahwa ucapannya sedang menyentuh kesalahanmu sendiri. Jangan langsung baper dan salah tingkah, serta menyimpulkan bahwa nasihat itu menyerang pribadi. Jangan terburu-buru menuduh si penyampai sombong atau sok suci. Karena selama namamu tidak disebut, selama tidak ada yang diarahkan secara pribadi, berarti nasihat itu bersifat umum, untuk siapa saja, termasuk dirinya sendiri. Coba evaluasi. Kalau ada yang mengingatkan tentang sholat berjamaah, wajar, karena realitanya memang banyak masjid yang sepi, termasuk masjid dekat rumahmu. Mungkin tanpa sadar, di rumahmu pun masih ada laki-laki dewasa yang sholatnya lebih sering di rumah daripada di masjid. Kalau ada yang menasihati soal pamer, jangan langsung merasa disindir, tapi lihat diri sendiri. Apakah kita termasuk yang suka mengunggah hal-hal pribadi dan urusan ibadah di media sosial? Sebagai contoh, membersihkan masjid diposting, lalu ada narasi, Alhamdulillah olahraga sambil mencari pahala, atau membaca Al-Quran bersama pasangan sambil direkam, lalu diunggah di story, selalu dengan alasan konsumsi internal. Lalu kenapa harus selalu diposting? Kalau memang niatnya baik, harusnya cukup Allah yang tahu, bukan dunia yang harus menjadi saksi dan memberi reaksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menampakkan amalnya agar dilihat manusia, maka Allah akan menampakkan niat buruknya di hadapan manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2986. Kalau ada yang rajin mengingatkan bahaya gibah, jangan malah menjadikan dia bahan gibah baru. Karena bisa jadi justru kitalah yang tanpa sadar sedang jatuh dalam dosa yang sama. Allah sudah berfirman dengan sangat keras, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan ketika ada yang mengingatkan soal hubungan keluarga yang rusak karena harta atau warisan, jangan hanya membenarkan diri. Lihat lagi, mungkin selama ini kita diam saja saat keluarga mulai renggang. Mungkin kita bisa bantu menyatukan, tapi memilih tidak peduli. Sama halnya dengan masalah hutang, kita bisa bantu, tapi hanya sibuk mengomentari dengan kalimat, aduh kok bisa-bisanya terjerat pinjol sih, bahaya banget itu riba. Padahal solusi nyata tidak pernah kita berikan. Atau ada yang mengingatkan bahaya pacaran. Seharusnya itu menjadi bahan introspeksi. Ada nggak keluargamu yang pacaran? Kalau ada, segera ambil tindakan. Suruh putus dengan pacarnya sekarang juga. Syekh Ibn Baz rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menulis, menegur dan menasihati dengan dalil syar'i adalah bentuk kasih sayang, bukan kesombongan. Orang yang menolak nasihat karena tidak suka pada penyampainya, berarti ia lebih mementingkan ego daripada kebenaran. Jadi, kalau ada nasihat terasa menyindir, jangan buru-buru tersinggung. Itu bukan serangan, itu peringatan. Allah sedang menegurmu agar sadar sebelum terlambat. Diamlah, dengarkan, ambil yang benar, tinggalkan yang salah, lalu amalkan sedikit demi sedikit. Karena bisa jadi, satu nasihat yang kamu abaikan hari ini adalah kalimat yang bisa menyelamatkanmu dari dosa yang lebih besar esok hari. Dan kalau nasihat itu disertai ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Karena kalimat manusia bisa salah, tapi firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin salah dan merupakan satu-satunya kebenaran hakiki. Campakkan kepandaianmu, karena tidak mungkin kecerdasan akalmu melampaui kebenaran Allah dan Rasul-Nya. Jadi, nasihat itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyelamatkan. Jangan biarkan perasaan dan ego pribadi membuatmu menolak suara yang bisa menuntunmu pada perbaikan amal ibadah
untuk bekal menuju perjalanan pulang kembali kepada Allah. Wallahul musta'an.